Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semoga sangat berkati dengan firman Tuhan dari Ibu Munte. Amin. Sebelum saya menyambung firman Tuhannya, saya mau umumkan pada Bapak Ibu Saudara, nanti kalau kita pulang dari seminar, kami ada bawa oleh-oleh dari Kota Medan. Jadi semua Bapak Ibu Saudara, kami ada bawa kue bika Ambon, mudah-mudahan suka. Nah, sudah dipotong-potong, nanti kita sudah dapat makanan rohani, pulang juga dapat makanan rohani. Dan ada kalender, sudah kami gulung sehingga lebih mudah membawanya. Kalender untuk tahun ini, tahun 2020. Kami bawa dari Medan. Ada beberapa buku rohani dengan berbagai judul. Nanti satu orang dapat satu. Kalau udah siap dibaca, gantian sama kawannya dengan judul yang lain. Lalu ada gelang dengan tulisan Miracles happen when someone cares. Mujizat terjadi kalau ada seseorang yang mengasihi. Kita lakukan bagaimana Yesus mengasihi kita. Juga ada beberapa gantungan kunci dengan berbagai macam bentuk. Ada huruf J, ada love J, maksudnya Tuhan Yesus, Jesus, supaya kita ingat Yesus dalam kita, kita di dalam Yesus. Lalu juga ada yang terakhir tapi sangat penting, yakni schedule membaca Alkitab, supaya tiap hari kita cinta firman Tuhan. Kalau kita merenungkan firman siang dan malam dan betul-betul hidup menurutnya, kita percaya sama seperti yang dikatakan Mazmur 1, kita berhasil dan beruntung. Dan khusus untuk anak-anak yang kami kasihi, asal jangan nanti semua mengaku anak-anak ya. Kami juga ada bawa ada set alat tulis, pulpen, pensil, rautan, setik dari Kota Medan, supaya juara semuanya di sekolah. Puji Tuhan. Jadi nanti pulang dari seminar jangan lupa diklaim hadiahnya. Baiklah. Tadi dari Ibu Munte kita sudah mendengarkan bagaimana kita perlu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti kisah di awal tadi, dia jauh lebih baik dari tuan yang membeli budak Afrika itu. Sangat heran perempuan gadis Afrika yang dibebaskan tersebut. Dia pikir dia dibeli untuk jadi budak, untuk diperalat, untuk ditindas. Karena selama dalam perjalanan dia hidup begitu menderita, diperlakukan seperti hewan. Lalu yang membelinya seorang laki-laki pula. Bisa dibayangkan bagaimana sangat menderita hidupnya nanti. Itu sebabnya pada awalnya dia marah, dia ludahi laki-laki itu. Tapi ternyata ketika diberikan surat pembebasannya, dilepaskan rantainya, dia tidak dapat percaya. Tuhan membeli saya untuk membebaskan saya. Tuhan membeli saya, berkorban uang untuk membebaskan saya. Iya, kau bisa pergi, kau bebas. Dia berlutut dan dia berkata, saya ikut Tuhan seumur hidup saya. Satu perubahan yang drastis karena hati yang telah dijamah oleh kasih. Biarlah hati kita di sini dijamah oleh kasih Yesus, sehingga tujuan hidup kita berubah. Kalaupun tadinya hidup kita mengalami banyak penderitaan seperti perempuan ini, karena kita memang telah dilahirkan di dalam dosa, hidup dalam dunia yang penuh dosa. Ada orang-orang yang berbuat tidak baik pada kita. Tapi kasih Yesus bagaikan sungai yang deras, yang memulihkan hati kita, membuat kita juga berkata, saya mau ikut Yesus, saya mau melayani Yesus seumur hidup saya. Bukan karena peraturan gereja, bukan karena satu kewajiban atau keharusan, tapi hati kita yang mendorong kita untuk melakukannya. Sehingga apapun yang terjadi di depan, seberat apapun, kita tidak menyerah, kita tidak mundur, kita tidak meninggalkan Yesus. Karena kasih itu telah mengubahkan hati kita. Dan sebagaimana firman yang kita baca dalam Kejadian 1:26-28 dari Ibu Munte tadi disampaikan, ada rencana Tuhan bagi hidup kita manusia masing-masing yang tidak dapat gagal. Ya, secara garis besar tadi setelah diajarkan pada kita, Tuhan mau pertama kali semenjak dia menciptakan kita manusia, yakni kita segambar dengan dia. Dia mau memulihkan kita untuk kembali kepada gambaran itu. Itu sebabnya kita sudah diselamatkan Tuhan, sudah lahir baru, apalagi mengaku diri kita sebagai seorang Kristen. Biarlah tampak ada perubahan karakter kita setiap hari. Ada buah roh dalam hidup kita. Orang-orang melihat kita yang mengaku Kristen dan setuju karena hidup kita seperti Kristus. Lalu yang kedua, hidup kita berkuasa. Kalau tadinya kita dibawa tindasan kutuk dosa, kutuk penyakit. Kalau orang di dunia sana kerja keras pun dia tetap gagal. Kenapa? Ada kutuk yang mengikat. Tapi kita anak-anak Tuhan, oleh karena kuasa darahnya,
firman-Nya, oleh karena kuasa Roh Kudus-Nya di dalam kita bisa hidup berkuasa. Bukan berarti kita tidak punya masalah. Di dalam Alkitab ada perumpamaan mengenai orang yang mendirikan rumah di atas batu dan rumah di atas pasir. Tahukah saudara, dua-duanya dapat gelombang, dua-duanya dapat badai. Jadi dengan kata lain, seorang yang percaya pada Yesus dan tidak percaya pada Yesus, dua-dua dapat masalah. Tetapi bedanya orang yang mendirikan rumah di atas batu, di atas firman, yang mendengar firman dan melakukannya, walaupun datang masalah, dia hidup berkuasa, rumahnya tetap berdiri. Dia bisa tetap menang. Betul akan ada serangan dari para setan, betul ada serangan penyakit, betul kita tetap mengalami persoalan seperti orang-orang juga di luar sana, tapi kita berkuasa. Kita bisa melewatinya dengan kemenangan. Yang ketiga tadi, juga salah satu yang paling penting dikatakan Ibu Munti, rencana Tuhan beranak cucu memenuhi bumi. Gambaran kepada saya dan saudara untuk sungguh-sungguh hidup melayani Tuhan. Kita harus menginjil, kita harus memuridkan, dan kita melakukan itu seumur hidup kita. Bukan hanya kalau ada KKR, bagus, itu harus. Bukan hanya pada waktu Natal atau waktu-waktu tertentu, tapi seluruh hidup kita memang suka melayani Tuhan. Lagi-lagi kenapa? Karena kita sudah merasakan kasih Tuhan. Izinkan saya malam ini dengan singkat memberikan satu contoh dari Alkitab mengenai seorang yang mengasihi Tuhan dan memberikan hidupnya bagi Tuhan, lalu karakternya pun semakin hari semakin berubah seperti Tuhan Yesus. Dan hidupnya itu betul-betul memberi dampak bagi banyak orang. Namanya Yusuf. Tidak selalu mudah hidup di dalam jalan Tuhan. Akan ada yang namanya ujian-ujian kehidupan. Tetapi Yusuf tidak menyerah. Yusuf tidak kompromi dengan dosa. Pada akhirnya Yusuf menjadi penyelamat seluruh dunia. Seharusnya dunia dilanda kelaparan, Yusuf menjadi penguasa yang menyelamatkan bangsanya, yang menyelamatkan umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau keadaan baik kita melayani Tuhan, itu baik memang. Tapi ketika keadaan tidak baik, kita tetap melayani Tuhan. Itu baru anak Tuhan yang sejati. Itu yang dirindukan Tuhan di dalam kita. Jadi biar saya dan saudara menyadari, memang ada ujian kehidupan, tetapi kita bisa lulus. Sebagaimana Yusuf lulus, kita juga bisa lulus. Amen. Yang pertama kali di dalam Kejadian 37 ayat 5-9, ini menggambarkan Yusuf lulus ujian pengkhianatan. Di sini diterangkan setelah Yusuf mendapatkan mimpi yang besar, dia membagikannya kepada saudara-saudaranya. Aku mimpi beginilah. Sayangnya ketika dia berkata bagaimana dia bermimpi bulan dan bintang sujud menyembah kepada dia, yang menggambarkan keluarganya tunduk kepada dia, bukannya keluarganya mendukung dia, justru saudara-saudaranya semakin marah dan iri hati. Kadang-kala ketika kita mendapatkan panggilan Tuhan, ada baiknya kita simpan untuk diri kita sendiri. Karena kalau belum kita kerjakan, belum kita mulai bentukan, lalu kita begitu semangat membagikannya kepada orang lain, yang notabene kita pikir dia kan anak Tuhan, dia kan keluarga Allah, dia akan mendukung, ternyata tidak mendukung. Kita dikhianati. Saudaraku, tapi kalaupun itu terjadi, kita bisa tetap menang. Amin. Ketika saudara-saudara tidak suka kepada Yusuf, Yusuf tetap baik kepada mereka. Suatu hari, Yusuf disuruh bapaknya untuk pergi mencari saudara-saudaranya. Dan Yusuf patuh. Ini menunjukkan dia rajin. Kita juga anak-anak Tuhan selalu rajin. Rajin dalam seluruh aspek hidup kita. Nah, bapaknya menyuruh dia pergi, lalu pergilah dia ke Sikem, ke tempat yang disuruh untuk menjumpai saudaranya. Sampai di sana, saudaranya tidak ada. Bisakah Yusuf pulang? Bisa. Sudahkah dia patuh? Sudah. Tapi itulah ciri-ciri orang yang memang baik. Dia dengar kabar saudara tidak ada di situ, di Sikem, tapi ada di Dotan. Dia pergi mil kedua. Anak-anak Tuhan seharusnya suka demikian. Dia pergi lebih jauh lagi untuk mencari saudara-saudaranya. Tapi tahukah saudara, ketika dia menjumpai saudaranya, sudah dia patuh, sudah dia rajin, sudah dia sungguh-sungguh berkorban, berjalan mil kedua, ya seharusnya menurut akal wajar, dia disambut dengan baik. Dia mendapat ya, hasil yang baik. Tapi justru dia dimasukkan ke dalam sumur dan hendak dibunuh. Pernahkah kita demikian?
kita sudah patuh, kita sudah rajin, tapi justru seakan-akan hidup kita jadi tambah buruk. Lalu setan menggoda bicara dalam pikiran, lebih baik ketika tidak kenal Yesus. Tidak buruk kehidupanmu seperti sekarang. Sekarang setelah kau sungguh-sungguh patuh, justru seperti di dalam sumur. Jangan menyerah. Amen. Jangan dengar apa kata setan. Amen. Apalagi kalau kita masuk ke dalam sumur yang gelap, karena akibat daripada orang-orang yang mengatakan dirinya saudara kita di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi sakit hati menyimpan dendam. Katanya anak Tuhan, katanya hamba Tuhan, apalagi katanya pendeta. Tapi kok kelakuannya begitu? Kok menghancurkan hidup saya? Kok membuat saya seperti di dalam sumur? Kok mau membunuh saya? Karena setan tahu tanpa hati kita keraskan oleh rasa dendam, amarah, dan sakit hati, itu akan merusak masa depan kita. Membuat kita lumpuh dan tidak bisa hidup melayani Tuhan. Membuat kita tawar hati dan menyerah. Biar malam hari ini kita kenal tipu daya setan. Tidak ada kesakitan sesakit apapun yang menandingi kasih Yesus. Saya tidak merendahkan kesakitan yang saudara alami dalam perasaan saudara. Saya tidak tahu dari mana saudara datang, tapi yang saya tahu pasti Yesus mengasihi saudara. Dan kasihnya lebih dari cukup untuk memulihkan hati kita yang terluka oleh siapapun yang sangat dekat yang sudah menyakiti kita. Apakah darah daging kita sendiri ataupun orang-orang yang mengaku dirinya keluarga Allah di dalam gereja Tuhan, ampuni mereka. Amin. Lepaskan kasih Yesus kepada mereka. Karena kalau itu terjadi sama seperti yang dihadapi Yusuf, dia punya pilihan. Maka dia simpan sakit hati atau dia lepaskan pengampunan. Kita tahu Yusuf melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 39 ayat 2 diterangkan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia berhasil di dalam pekerjaannya. Bila Yusuf masih mengeraskan hati, menyimpan dendam, kemarahan, tidak mungkin Tuhan menyertai dia. Tidak mungkin dia bisa berhasil. Tidak mungkin dia bisa melanjutkan hidupnya di rumah Potifar sebagai budak. Dia akan penuh dengan rasa amarah. Hari ini biarlah kita juga memilih demikian. Kita memilih bahwa tidak mungkin seluruh orang di seluruh dunia menyukai kita walaupun kita sudah berbuat baik. Akan ada orang-orang Tuhan izinkan untuk tidak baik kepada kita, untuk tetap membentuk kita dan tetap kita bersandar kepada Tuhan. Biar kita menyadari yang paling penting dalam hidup ini adalah penyertaan Tuhan bagi kita. Karena penyertaan Tuhanlah yang membuat hidup kita berhasil. Dan Yesus kita tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan ya Yesus yang sama kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Kalau dia menolong Yusuf, dia juga menolong kita pada hari ini. Amin, saudaraku. Jika saya membaca dari Mazmur 37 ayat yang ketiga dan seterusnya, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat di atasnya dan di bawahnya jelas mengatakan jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati pada orang berbuat curang. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Maukah kita melepaskan pengampunan semua pada malam ini? Sehingga kita bisa berlari-lari hidup bagi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jangan lagi kita kaget atau menjadi lumpuh kalau bahkan di dalam gereja pun ada orang yang menyakiti. Yang penting jangan kita yang menyakiti. Kalau sudah, kita mohon ampun. Kalau orang lain menyakiti, kita melepaskan pengampunan. Katakan amin lebih kuat lagi. Tidak mudah, tetapi ada kasih karunia Tuhan memampukan kita kalau kita mau. Ya, step by step, hari demi hari. Bukan seperti menekan tombol mati hidup lampu listrik ini. Tuh, langsung. Tidak ada sama sekali dendam. Saya nggak yakin hati manusia seperti itu. Tapi kalau kita mau memilih untuk mengampuni, hari demi hari bisa. Amin. Mungkin di awalnya saudara lihat dia nggak mampu, saudara lihat wajahnya. Jangan langsung merasa, oh saya ini tidak mampu mengampuni, langsung tertekan ditipu saya. Tidak. Tapi minggu depan saudara sudah mampu lihat wajahnya. Minggu depan lagi saudara sudah mampu menyalam dia. Sudah bisa cakap.
hal yang sikit-sikit dulu lah. Lalu beberapa bulan kemudian lebih dipulihkan lagi. Walaupun dia mungkin tidak berubah, walaupun mungkin dia kembali menyakiti saudara, tapi saudara yang berubah. Sama seperti Yusuf yang berubah. Kenapa Tuhan izinkan Yusuf mengalami kesakitan seperti ini? Padahal dia patuh, padahal dia sungguh-sungguh, padahal dia rajin. Karena kalau Tuhan membiarkan Yusuf tetap tinggal di rumah bapaknya, yang notabene dia anak kesayangan, orang lain gak dapat jubah warna-warni, Yusuf dapat jubah warna-warni. Dan kalau dia tetap hidup nyaman, dia tidak akan mampu menjadi seseorang dengan karakter yang berpadanan dengan panggilan yang besar. Karena sejak awal Tuhan telah berikan dia mimpi, atau kepada kita pada zaman sekarang visi, dia menjadi penguasa. Untuk menjadi seorang penguasa yang baik, dibutuhkan karakter yang kuat pula. Kalau selalu hidup nyaman di tengah rumah bapaknya, tidak bisa, tidak ada bentukan. Tapi kalau dia sudah pernah disakiti dan lulus ujian pengkhianatan, dia mampu, dia mencari karakter pribadi yang baik. Itu sebabnya semua kesakitan saudara, semua bentukan saudara alami, tidak ada yang sia-sia di dalam Yesus. Roma 8:28 mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, kita yang terpilih sesuai dengan rencananya. Saudara percaya dengan rencana Tuhan yang besar bagi saudara? Mulai malam ini apapun yang terjadi, saudara mau lepaskan pengampunan? Saudara mau maju terus? Jangan tolak kasih karunia Tuhan, saudaraku. Ibrani 12:15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang baik yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi jangan tolak kasih karunia yang memampukan kita mengampuni. Amin. Yusuf tidak berkata, saya tidak sepantasnya diperlakukan saudara-saudara saya seperti ini. Di mana kau Tuhan pada waktu saya dibuang dalam sumur, pada waktu saya tidak dibunuh? Syukurlah akhirnya saya hanya dijual. Tapi di mana kau Tuhan? Tidak betul namanya kau Tuhan yang mengasihi. Kau biarkan aku dari rumah bapakku dijual jadi budak. Tidak. Yusuf menang. Yusuf tetap mengasihi Tuhan. Jangan pernah sakit hati kepada Tuhan. Kalau malam ini saudara sakit hati pada Tuhan, malam ini datang minta ampun pada Tuhan. Hanya Tuhan yang betul-betul mengasihi saudara. Dan hanya Tuhan betul-betul sanggup menolong hidup kita. Tapi tahukah saudara, setelah Yusuf sampai di rumah Potifar, dia dijual jadi budak, dia kerja di salah satu rumah penguasa orang Mesir. Dia menghadapi ujian lagi. Hidup kita pun demikian, dari satu ujian pada ujian berikutnya. Kenapa? Tuhan mau terus membentuk kita seperti Kejadian 1, segambar dengan Dia. Amin. Melalui bentukan kita makin sabar, kita makin rendah hati. Amin, saudara. Kita makin mengasihi. Demikian Yusuf di dalam rumah Potifar. Kita tahu bahwa saya Kejadian 39 ayat 2 tadi, Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia berhasil dalam pekerjaannya. Nah, saya yakin dari pihak Yusuf pun, dia adalah orang yang sungguh-sungguh jujur, sungguh-sungguh rajin. Itu sebabnya Potifar percaya kepadanya, menyerahkan seluruh urusan dari dalam rumah tangganya, bisnisnya kepada Yusuf. Anak-anak Tuhan harus jujur, harus rajin, harus dapat dipercaya. Jangan orang kalau mau memperkerjakan kita, takut kita mencuri, ya, takut kita curang. Jangan. 1 Korintus 4 ayat 2 mengatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah mereka dapat dipercaya. Dapat dipercaya artinya kita punya integritas. Ketika bapak saya, Bapak Munte pulang dipanggil Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang datang di memorial service, baik yang dari Indonesia juga dari luar negeri, mengatakan hal yang mirip. Salah satunya dia mengatakan, Bapak Munte orang yang rendah hati, suka tersenyum, tapi terutama dia punya integritas. Kalau iya, ya, kalau tidak, tidak. Kalau dia berjanji, dia tepati. Sangat sederhana, tapi dia punya integritas. Dalam dunia yang bengkok sekarang ini, sangat sulit mencari orang yang punya integritas. Mereka pergi kemana angin bertiup, kemana menguntungkan mereka, kemana uang ada. Bahkan mereka menyebut dirinya hamba Tuhan pun demikian. Tapi Tuhan masih menjelajah seluruh negeri. 2 Tawari mengatakan matanya menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Orang-orang yang berkata tidak kepada dosa, orang-orang yang tidak kompromi pada dosa, walau punya kesempatan melakukan dosa dan diuntungkan dari dosa itu. Yusuf melakukannya.
Dalam Kejadian 39 ayat 6 sampai 10, di sini terangkan Potifar punya istri. Saya yakin kalau seorang penguasa punya istri, dia pilih perempuan yang paling cantik lah di daerahnya, yang paling hebat, yang ini macam. Tidak sembarang orang dia pilih jadi istrinya. Tapi tahukah saudara, istrinya tersebut, istri Potifar itu, Alkitab berkata, membujuk Yusuf untuk melakukan perzinahan. Bukan hanya sekali, bukan diam-diam, terang-terangan. Dan terus-menerus menggoda Yusuf. Saudaraku, ada orang bilang, saya nggak pernah berjudi. Ya, karena nggak ada kesempatan yang berjudi, nggak ada uang. Yusuf ada kesempatan yang berbuat dosa. Bahkan perempuan itu yang kelilipan dari mata saya. Maksudnya perempuan itu yang menggoda dia, yang main mata dengan dia. Jelas Yusuf punya kesempatan untuk berbuat dosa, tapi dia dengan teguh berkata tidak. Yusuf bisa saja buat alasan, istri Potifar adalah bos saya. Bukankah firman juga berkata harus patuh kepada bos? Bahkan bos yang garang pun harus dipatuhi. Maka saya akan patuh kepada istri Potifar. Ada banyak orang sekarang seperti itu, demi melakukan dosa dia pakai firman. Padahal demi menyelamatkan nyawanya, dia bilang begitu. Saya harus patuh. Bukan. Kalau untuk dosa kita tidak boleh justru patuh. Yusuf juga bisa berkata, Tuhan mengertilah kelemahan manusia. Saya pun seorang laki-laki, tidak ada laki-laki menolak bangkai. Maaf, tidak ada buaya menolak. Istri Potifar begitu cantik, Tuhan saya tidak sanggup menolaknya. Tapi Yusuf buat alasan, saya terpaksa Tuhan. Kalau tidak nanti jabatan saya, nyawa saya taruhannya. Atau Yusuf bisa juga lebih parah berkata, tentunya ini datang daripadamu Tuhan. Karena tidak mungkin seorang yang tinggi seperti dia bisa menyukai seorang yang rendah seperti saya. Ini betul-betul pintu yang Tuhan bukakan. Saya adalah seorang bodoh jika tidak mau memakai pintu yang dibuka Tuhan. Jangan seperti itu saudara. Atau Yusuf juga bisa punya alasan, saya tidak perlu sok suci. Dunia zaman sekarang yang saya hidupi bukan lagi di tanah Israel, bukan di rumah bapak saya. Ini adalah tanah bangsa Mesir. Hal seperti ini sama mereka biasa saja. Maka saya pun melakukannya. Anak Tuhan jangan pernah berkata seperti itu. Atau Yusuf, karena dia juga masih menyimpang kepahitan, bisa berkata seperti ini kepada Tuhan. Dulu Tuhan, kau ingat ketika aku patuh, aku mencari saudara-saudaraku bukan hanya di Sikem sampai ke Dotan, justru aku masuk dalam sumur. Sekarang Tuhan tidak perlu patuh-patuh lagi. Aku ada di sini karena usaha kerja kerasku sendiri. Hanya aku yang bisa menolong diriku. Maka aku akan tidur dengan istri Potifar. Saudaraku, masih banyak alasan yang lain. Maka saya tidak akan ketahuan kok. Saya tidak menyakiti dia. Ini suka sama suka. Tapi Yusuf tidak memakai semua alasan itu. Walau akal manusia mungkin berkata itu wajar, masuk akal. Tapi Yusuf berkata tidak pada dosa. Sampai hari ini pun dosa tetap dosa. Habis perkara. Jangan kompromi dengan dosa kalau kita mau hidup untuk memberi dampak bagi banyak orang. Kalau kita mau hidup kita sungguh-sungguh sampai pada panggilan Tuhan. Tapi kalaupun kita sudah berdosa, berita baiknya Yesus mau mengampuni kita. Kita berkata jika kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita, maka dia Allah setia dan adil. Saudaraku, waktu kita mengaku dosa kita artinya kita mau sungguh-sungguh bertobat. Bukan sekedar dengan mulut ampuni dosa saya Tuhan, besok dibuat lagi, besok bilang lagi ampuni, besoknya dibuat, bukan. Tapi ada penyesalan yang mendalam karena menyakiti hati Tuhan, bukan karena ketahuan. Ketahuan gak ketahuan bukan itu soalnya, karena kita memang menyadari itu dosa, mau bertobat, lalu Tuhan mengampuni kita. Tapi bagi saudara yang memang katakanlah anak-anak muda belum pernah melakukan dosa kenajisan, jangan dicoba. Tidak perlu saya coba dulu, nanti kan minta ampun Yesus mengampuni. Jangan coba minuman keras, jangan coba ganja, jangan coba narkoba. Tidak ada kebahagiaan di situ, tidak ada kasih di situ. Jangan cari kasih di tempat yang salah. Hanya dalam Yesus kita merasa puas. Itu sebabnya malam hari ini saya mau mendorong saudara, bagaimanapun nanti di dunia luar sana menggoda saudara berbuat dosa, apakah korupsi dalam pekerjaan, kompromi dengan kejahatan, katakan tidak seperti Yusuf.
Karena Yusuf menyadari kehadiran Tuhan jauh lebih berharga dari semua dalam tanda kutip kesuksesan dunia. Mungkin kalau dia jadi simpanan Potifar, dia bisa dapat banyak uang. Hidupnya lebih mudah, mungkin. Tapi di mata Tuhan itu tidak benar. Saudaraku, yang paling penting di mata Tuhan kita benar. Ibu Munte dari jelas berkata, seluruh dunia berkata kita baik, Rotong berkata kita bodoh. Kata Tuhan yang betul. Kelak hidup yang sebenarnya adalah dalam kekekalan. 120 tahun kita hidup di dunia ini adalah seperti titik saja. Dan hidup di kekekalan ditentukan dari apa pilihan kita di dunia ini. Dan pada hari ini kita memutuskan untuk mau hidup kudus, menang, lulus ujian kekudusan, lulus ujian integritas. Katakan amin lebih kuat lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dengan kekuatan kita tidak mampu, tapi ada Roh Kudus yang menyanggup kita. Saudara rindukan penuh Roh Kudus tiap-tiap hari. Yang ketiga mengenai ujian yang dihadapi Yusuf. Setelah dia lulus ujian kekudusan, kita pikir tentunya Yusuf lagi-lagi akan mendapatkan kebaikan lah atas kekudusan yang dia punyai. Tetapi justru apakah yang terjadi? Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Yusuf tetap setia. Anak-anak Tuhan, ketika doa belum dijawab, harus tahu tetap setia. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita mengerti, seperti Yusuf ini, kok sudah buat baik, justru masuk penjara. Kita pun loh, kok sudah buat ini, kok saya tambah tidak baik keadaan saya. Tidak mengerti, tapi kita hidup karena percaya. Kita percaya selalu ada rencana Tuhan di balik itu semua. Kalau saudara belum menikah, saudara tentunya mau mencari pasangan yang setia, melebihi pasangan yang katakanlah muka cantik, muka ganteng. Kalau cantik pun dia, ganteng pun dia, kalau tiap hari selingkuh, takkan mau saudara. Jauh saudara merasa lebih menderita. Betul saudara? Saudara tahu bahwasanya kualitas kesetiaan mengalahkan kecantikan yang bisa dilihat dengan mata. Dan Tuhan juga demikian. Dia melihat ke dalam hati kita. Dia tidak terpesona oleh kemampuan saudara menyanyikah atau karunia-karunia saudara. Kenapa? Dia yang memberikannya pada saudara. Tapi kalau saudara setia, itu pilihan saudara. Hati saudara yang memilihnya. Dia lihat saudara ketika dalam keadaan buruk sekalipun, saudara bisa menyanyi seperti tadi, mengangkat tangan dengan sukacita, seakan-akan tidak ada beban. Ada semua kita yang hidup punya beban. Tapi saudara mampu memuji Tuhan. Kenapa? Hati saudara percaya kepadanya. Hati saudara setia kepadanya. Sebab saudara bisa menyanyi dengan semangat, saya siap sedia, datang Tuhan Yesus. Tak begitu saudara. Jangan pernah lepaskan itu. Ada banyak orang di awal-awal mengikut Tuhan, dia setia. Karena tiap kali dia berdoa, langsung Tuhan jawab. Dia sakit, diletakkan tangan, langsung sembuh. Apa saja dia minta, cepat dapat dengan instan. Tapi setelah lebih lama mengikut Tuhan, loh kok tidak dapat langsung? Loh kok tidak seperti dulu lagi? Lalu dia berubah setia. Jangan ada kita seperti itu. Sama seperti kalau saudara punya anak bayi, belum pun diminta sudah saudara kasih. Belum pun dia tahu bicara, saudara yang kasih susunya, saudara yang kasih bajunya. Dia bertumbuh sedikit, balita, apa dimintanya pun saudara kasih. Dibuatnya tangannya begini, saudara ngerti minta gendong, saudara gendong. Tapi kalau sudah 12 tahun, dibuatnya tangannya begini, kan gak saudara gendong. Ada yang saudara? Kalau 12 tahun oke lah. Ya, atau SD, SMP saudara kasih uang jajan. Tapi kalau sudah kuliah, saudara suruh dia bekerja. Apalagi kalau sudah tamat kuliah. Tidak semudah dulu. Kenapa? Untuk kebaikannya. Demikian juga kalau ada hal-hal belum sudah kita minta, belum kita dapat, tidak langsung kita dapat, tanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Karena pasti itu untuk kebaikan kita. Percaya pada Tuhan. Saudaraku, Yusuf ini
Banyak hal penderitaan sejak muda. Saudara bisa bayangkan, sudah buat baik, sudah hidup kudus, difitnah oleh istri Potifar. Potifar mempercayainya, dan kemungkinan besar menurut saya semua orang juga mempercayainya. Dengan kata lain, di mata dunia, Yusuf inilah yang paling kurang ajar. Sudah diangkat, sudah dikasih kuasa, mau main gila sama istri tuannya, patut dipenjarakan. Gak ada yang tahu, justru dia yang baik, dia yang kudus, dia yang jujur, kecuali dirinya sendiri, Potifar itu, dan tentunya Tuhan lah. Dan dia gak bisa melawan. Dia harus masuk penjara untuk sesuatu hal yang tidak dibuatnya. Dan tahu gak saudara, untuk satu waktu yang tidak pernah diketahui kapan bebasnya. Bisa jadi untuk seumur hidup. Bagaimana mungkin perasaannya sebagai seorang anak muda, tapi karena dia percaya pada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan. Dan di dalam penjara, justru hatinya semakin lembut. Ada orang datang persoalan, bukan bitter. Artinya beta bukan tambah baik hatinya, bitter tambah pahit hatinya. Tapi Yusuf tidak demikian. Suatu hari juru makanan dan minuman raja juga masuk penjara. Dia lihat mukanya sedih. Hati Yusuf mengerti karena dia juga masuk penjara, bukan karena kejahatan. Gak ada yang minta pelayanannya. Dia yang menawarkan diri. Kenapa mukamu muram? Itulah anak-anak Tuhan yang sudah mengalami banyak bentukan. Kalau saudara gak pernah sakit, lalu kemudian dalam ibadah minggu datang satu orang sakit, sepanjang khotbah batuk dia, marah saudara. Kenapa? Saudara gak pernah sakit, saudara merasa dia mengganggu. Betul? Kalau ada dia mengerak, katanya, lagi saudara nyanyi, palak saudara. Atau orang semuanya tepuk tangan, lompat-lompat, dia duduk saja. Padahal karena dia sakit, saudara tidak tahu mengerti. Kenapa? Saudara gak pernah sakit. Tapi kalau saudara pernah sakit, dan satu sakit yang parah, dan saudara berhasil melaluinya, menang dengan iman oleh kuasa figur Yesus, lalu kemudian suatu hari ada orang yang sakit sama, datang ke gereja, mengeluh, saudara bukan marah, saudara seperti Yusuf, apa yang bisa kubantu? Kenapa mukamu murah? Karena hati saudara sudah dibentuk. Walau itu dalam penjara sekalipun, dengan kata lain, walau saudara sendiri dalam persoalan, tapi saudara mampu melayani. Tidak harus kita bebas dari persoalan baru mampu melayani. Dalam penjara seperti Yusuf pun kita mampu melayani. Amin. Katakan amin, saudara. Amin. Nah, kita tahu ceritanya, Yusuf mengartikan mimpi mereka, dan jadi seperti mimpi itu. Dan salah satu keluar karena memang dia yang tidak bersalah. Dan Yusuf memplead case-nya, Yusuf memohon kepada dia, ingatlah aku kalau kau keluar nanti, karena aku ada di sini bukan karena aku bersalah. Dia bilang oke pada Yusuf. Tapi 2 tahun lamanya dia sengaja melupakan Yusuf. Tidak bisa mengerti sifat manusia, saudaraku. Tidak mau diingatkan oleh keadaan yang buruk. Siapa yang mau mengingat dia dihubung-hubungkan ke penjara? Tiap hari Yusuf berpikir, inilah harinya dia akan mengetahui mengenai keadaanku kepada orang yang berkuasa luar sana. Tidak ada kabar. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, 12 bulan berlalu, 2 tahun berlalu. Tapi tetap setia. Maukah saudara tetap setia? 1 bulan berlalu tanpa jawaban doa, 2 bulan berlalu tanpa jawaban doa. Biarlah saudara tetap bisa melihat dengan mata iman, Yesus kita tetap bekerja di balik dia. Dan dia tidak pernah terlambat. Dia mengatur semua supaya segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika waktunya tiba bagi Yusuf dalam 1 hari, saudara tahu Firaun punya mimpi. Singkat cerita, tidak ada yang bisa mengartikannya. Barulah nama Yusuf diingat. Yusuf dipanggil, dan dengan rahmat Tuhan dia betul-betul bisa mengartikan mimpi dalam 1 hari yang tidak diduga-duga. Dari seorang tawanan pada seorang penguasa, dari seorang dalam penjara menjadi seorang perdana menteri. Di atas dia hanya ada satu yang lebih berkuasa, Firaun. Tapi selebihnya tidak ada yang bisa bergerak tanpa sepengetahuan Yusuf. Tuhan kita dapat membuat apa saja dalam sekejap. Amen. Kalau dia lihat memang saudara dapat dipercaya, saudara setia. Berikan tepuk tangan dari Tuhan. Ketika jadi budak, Yusuf setia. Dalam penjara, Yusuf setia. Dilupakan orang, dia setia. Saudara juga demikian. Apapun keadaan saudara, biar saudara tetap setia.
Sehingga nanti saudara tidak sadar, setahun berlalu atau berapa lama pun waktunya prosesnya, tapi dalam satu hari yang menentukan, tangan Tuhan bekerja. Mengangkat saudara, memunculkan kebenaran saudara seperti terang. Dan hak saudara seperti siang. Percayakah saudara? Dalam Kejadian 50 ayat 20, apa kata Yusuf? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudaraku, kita juga dapat berkata hal yang sama. Dalam Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Biarlah Tuhan menemukannya di sini. Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Mari angkat tangan saudara, katakan, saya bukan orang yang mengundurkan diri. Saya tidak binasa. Saya orang yang percaya. Saya orang yang setia. Saya beroleh hidup. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya lihat sendiri dari kehidupan Bapak Munte selama dia hidup, dan juga dari kehidupan Ibu Munte sampai saat ini, dan saya percaya juga dengan kasih karunia Tuhan seterusnya, mereka adalah orang-orang setia. Tidak selalu keadaan baik dalam melayani, apalagi dulu di awal-awal memulai pelayanan ketika kami belum ada. Sangat berat. Semua orang mengatakan mereka sesat, mereka harus dijauhi, pelayanan mereka harus dibunuh. Jangan ada yang menerima, jangan ada yang mendengarkan. Sekali lagi, apa yang ditabur harus dituang. Yesus harus dituang. Ketika Bapak Munte dan kami juga tentu sebagai keluarga ditembak, dibom, ditaruh bom di atas kap mobil, ditaruh bom di depan rumah, ditaruh bom, dikirim di gereja. Berapa kali mengalami ancaman-ancaman yang akan merenggut nyawa. Tahu gak saudara, ada banyak tawaran dari hamba-hamba Tuhan, majalah Karisma seluruh dunia. Beritahu kesaksianmu, kami bawa kau dan keluargamu ke Amerika, kami sekolahkan anakmu ke Australia, kemana saja. Tidak perlu menghabiskan waktumu di kota Medan, karena pada waktu itu kami tidak bebas melayani. Polisi ada 24 jam sehari di rumah kami, dan sekali lagi tidak tahu sampai kapan. Tapi Bapak Munte, dia punya hati gembala, gembala yang baik, menyerahkan nyawa untuk domba-domba. Dia tetap di Medan, dia paksa kami semua tetap di Medan, walaupun kami harus berhenti kuliah. Tidak tahu sampai kapan, tapi sekali lagi segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya Tuhan itu lepas, bisa kembali melayani. Hari ini bisa sampai lagi di tanah Papua. Sangat cinta pada saudara. Yang kedua kalinya kami menjejakkan kaki di tanah Papua tercinta. Diberkatilah Papua, Papua bagi Tuhan Yesus. Kalau tangan kita tolong Tuhan, saudara pun ditolong. Orang-orang setia katakan amin. Terakhir, sebelum saya serahkan pada Ibu Pendeta Victoria, maukah saudara dengar sedikit lagi? Saudaraku, Yusuf ini lulus ujian kesuksesan. Banyak orang pada waktu masih kekurangan, pada waktu sakit, sungguh-sungguh dia setia. Tapi waktu diberkati, waktu sehat, lupa dia setia pada Tuhan. Kenapa? Sudah senang, sudah nyaman hidupnya. Yusuf pada waktu dia di penjara kah, jadi budak kah, tetap setia. Tapi setelah jadi Perdana Menteri, dia terus setia. Justru dia mengerti Tuhan mengangkat dia untuk satu maksud. Biar kita semua mengerti kalau Tuhan memberkati kita, memberikan kesuksesan dunia ini, ada maksud Tuhan untuk dipakai bagi kekekalan, bagi kerajaan surga, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudaraku, Yusuf setelah dia berhasil, saya katakan saja dengan sikap para saudara, sebenarnya dia bisa panggil langsung istri Potifar. Mana yang namanya istri Potifar itu? Yang sudah memasukkan saya ke dalam penjara. Masukkan dia juga biar dia tahu rasanya. Mana yang namanya Potifar yang lebih percaya pada istrinya daripada pada saya yang setia. Masukkan sekaligus. Tidak, saudara. Tapi ujian sesungguhnya datang ketika saudara-saudaranya berjumpa dengan dia, memohon pertolongan. Dia punya banyak kesempatan untuk membuat mereka sampai kepada kematian mereka. Tapi justru tahukah saudara, kita menuliskan pada waktu dia mau menyatakan siapa dia kepada saudara-saudaranya,
Dia usir semua orang Mesir keluar. Seorang hamba Tuhan berpendapat, itu dia lakukan supaya jangan ada orang Mesir tahu kejahatan saudara-saudaranya. Karena memang dia mau memelihara saudara-saudaranya. Orang Mesir sangat menghormati Yusuf karena menyelamatkan mereka. Kalau mereka tahu saudara-saudara yang jahat, bisa keaman hidup mereka. Begitulah baiknya Yusuf pada saudara-saudara. Walaupun sampai akhir kelihatannya mereka tetap tidak percaya pada Yusuf. Sebabnya mereka ketakutan ketika bapak mereka mati, meninggal dunia. Mereka berkata, oh Yusuf selama ini tidak jahat pada kita karena bapak kita masih hidup. Sekarang bapak kita sudah dipanggil Tuhan, Yusuf akan balas dendam. Lihatlah itu. Ada orang dibaik pun memang gak berubah. Itu gak masalah kita. Semua milik Tuhan. Kita yang perlu berubah. Lebih kuat lagi amennya. Yusuf telah menjadi perdana menteri, bukan menjadi penguasa yang kejam, yang balas dendam, apalagi korupsi, penindas. Tidak, saudara. Anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan, jangan pernah menjadi orang yang menguasai. Kita diberikan Tuhan satu, katakanlah seperti Yusuf, diangkat Tuhan lebih tinggi dari yang lain untuk maksud dan panggilannya menolong orang lain. Bukan untuk menguasai orang lain, tapi untuk memberkati orang lain, untuk melayani orang lain. Yusuf telah banyak menderita, karakternya dibentuk, datang kesuksesan, dia tetap seperti Yesus. Saudara pun demikian. Kalaupun saudara sukses dalam satu bentuk atau dalam berbagai bentuk, katakanlah pekerjaan saudara tinggi di luar sana di dunia sekuler, atau saudara punya uang yang banyak, kendaraan yang banyak, rumah yang banyak, kedudukan yang baik, nama yang baik, pakailah untuk kerajaan surga. Jangan untuk meninggikan diri kita. Amsal 17 ayat 3 mengatakan, kui adalah untuk melebur perak, perapian untuk melebur emas, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Biar hati kita ditemukan hanya mengasihi Tuhan, bukan mengasihi berkat-berkat Tuhan ya. Tapi kalau mengasihi Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepada kita. Maukah saudara dulu ujian kesuksesan? Semakin diberkati, semakin semangat menginjil. Kurang kuat amennya. Semakin diberkati, semakin semangat memberitakan Injil. Mulai esok hari kita ada KKR, bawa jiwa-jiwa. Walaupun malam hari ini kita ibadah sampai malam, besok hari kita datang lagi dan bawa jiwa-jiwa bagi Yesus. Dan saudaraku, saya bacakan ayat terakhir Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik dari awalnya. Saudara sudah mengawali dengan baik, mari akhiri dengan baik. Dengan kata lain, mari tetap setia. Kasihi Yesus, layani Yesus, Yesus yang terbaik, Yesus yang termanis, Yesus segalanya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah malas melayani Tuhan. Mari sungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan. Kita sambut Ibu Pendeta Victoria, berikan tepuk tangan.